Siapa sangka, seorang polwan cantik dengan karir gemilang malah memilih menikah dengan pria sederhana, tukang becak pula. Banyak yang mencibir bahkan keluarganya sendiri nyaris tak merestui. Tapi 1 tahun kemudian, semua orang yang pernah menghina justru tertunduk malu. Apa yang sebenarnya terjadi? Sebelum kita lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Karena di channel ini, kamu akan menemukan kisah-kisah inspiratif yang menggetarkan hati dan membuka mata. Namanya Ayu Puspitasari, seorang polwan berdedikasi tinggi yang bertugas di salah satu kota kecil di Jawa Tengah. Cantik, cerdas, punya masa depan cerah. Banyak pria terpikat padanya, terutama sesama aparat. Tapi Ayu justru memilih sosok yang sangat jauh dari bayangan banyak orang, Bagus, tukang becak yang saban hari mangkal di pinggir pasar. Bagus bukan siapa-siapa. Pendidikannya cuma sampai SMP, hidupnya serba sederhana. Penghasilannya pas-pasan, kadang tak cukup untuk makan 3 kali sehari. Ayu mengenalnya bukan lewat media sosial, bukan lewat acara resmi, tapi karena Ayu sering naik becak Bagus saat turun dinas. Bagus selalu ramah, sopan, tidak pernah mengeluh. Saat banyak tukang becak lain malas narik, Bagus tetap semangat walau hujan atau panas menyengat. Dari situlah hati Ayu mulai luluh. Ia melihat ketulusan yang tidak dimiliki banyak pria lain. Tanpa sadar, ia mulai jatuh cinta. Namun cinta mereka tidak mudah. Saat kabar hubungan mereka tersebar, ejekan datang dari mana-mana. Polwan kok nikah sama tukang becak? Kurang laki-laki apa? Jangan-jangan cuma kasihan atau kena pelet. Bahkan beberapa temuan dinas Ayu terang-terangan mengatakan, "Kamu bisa dapat yang lebih pantas, kenapa milih dia?" Keluarga Ayu pun sempat keberatan. Ibunya menangis, ayahnya murung. Mereka merasa anak sematawayangnya membuat keputusan gegabah. Tapi Ayu tetap teguh. "Pak, Bu, aku ingin menikah dengan orang yang mencintaiku apa adanya, bukan karena seragamku, bukan karena gajiku, tapi karena aku sebagai manusia." Akhirnya dengan restu yang setengah hati, pernikahan itu pun digelar. Sederhana hanya di balai RW. Tidak ada gedung mewah, tidak ada catering mahal, tapi senyum Ayu adalah yang paling tulus hari itu. Namun kehidupan pasca nikah pun tak langsung indah. Bagus masih menarik becak, dan Ayu tetap berdinas seperti biasa. Tetangga masih sering nyinyir, anak-anak sekolah pun ikut-ikutan mengejek. "Itu suaminya Bu Polya, tukang becak kok gaya?" Ayu hanya tersenyum. Bagus juga tak pernah melawan. Mereka hidup dengan kesabaran dan keikhlasan luar biasa. Hingga pada suatu hari, sebuah kejadian besar mengubah segalanya. Suatu sore, Bagus menolong seorang lansia yang pingsan di pinggir jalan. Tanpa ragu, ia mengayuh becaknya sejauh 4 kilometer menuju puskesmas. Bahkan menunggu hingga si bapak sadar. Ternyata, lansia itu bukan orang biasa. Ia adalah ayah dari seorang pengusaha properti sukses yang sedang pulang kampung. Kebaikan Bagus yang tak minta imbalan itu membuat sang pengusaha terharu. Setelah menyelidiki latar belakang Bagus, ia kaget saat tahu bahwa pria sederhana itu adalah suami dari seorang polwan. Kalau semua orang sekaya saya bersikap cuek, dan justru tukang becak yang menolong, dunia ini pasti terbalik. Ucap sang pengusaha dalam wawancara yang kemudian viral. Tak lama, kisah Bagus tersebar di media sosial. TV nasional pun meliput. Judul-judul bombastis bermunculan. Tukang becak penyelamat nyawa. Suami polwan ini jadi pahlawan kemanusiaan. Orang biasa dengan hati luar biasa. Dari situ, sang pengusaha menghadiahi Bagus 1 unit rumah dan menawarkan modal usaha. Ia pun berhenti narik becak dan membuka usaha jasa antar barang. Tapi yang paling mengejutkan adalah dia menolak hadiah uang ratusan juta dari seorang donatur. Alasannya apa? "Terima kasih atas niat baiknya, tapi saya ingin hidup dari keringat sendiri. Saya ingin anak saya nanti bangga karena bapaknya berjuang, bukan minta-minta," jawab Bagus. Publik pun bergetar. Komentar demi komentar membanjiri media sosial.
Yang dulu menghina, sekarang justru meminta maaf. Yang dulu meremehkan, kini menjadikan mereka panutan. 1 tahun setelah pernikahan yang dicibir itu, dunia berbalik. Semua tertunduk malu karena ternyata cinta sejati dan ketulusan hati lebih mulia dari status sosial atau pekerjaan. Ayu dan Bagus kini hidup bahagia, bukan karena kaya raya, tapi karena mereka saling menerima dan tumbuh bersama. Ingatlah, jangan pernah meremehkan orang hanya dari pekerjaannya. Karena kadang, hati paling mulia ada pada orang yang hidup paling sederhana. Kalau kamu terinspirasi oleh kisah ini, silahkan share video ini ke teman-temanmu. Tulis pendapatmu di kolom komentar. Apakah kamu percaya cinta sejati masih ada di zaman sekarang? Dan jangan lupa, tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, agar kamu nggak ketinggalan kisah-kisah luar biasa lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.